Oke, halo Mbak Fani. Oke, open game. Udah mau dimulai aja? Atau masih tunggu 1 menit lagi? Dulu. Udah, di sini sih udah pas ya jam 17. Oh, ini ada kalender. Oke, dulu. Oke, kita tunggu 1 menit lagi aja. Terus langsung mulai aja. Mungkin bisa dibantu dulu yang di waiting room, di accept. Oke, kita mulai aja. Ya, Oke, ya. halo, selamat malam, kawan-kawan Cardano Indonesia. Terima kasih udah hadir di workshop hari ini. Ini workshop pertama Indonesian Town Hall. Perkenalkan, nama saya Andreas, saya adalah salah satu Cardano Ambassador eh, untuk Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh dua teman saya, Mbak Fani dan Mas Randy. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Mbak Fani sama Mas Randy. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Fani Wijaya. Saya juga salah satu Cardano Ambassador Indonesia dan mungkin akan sharing beberapa hal malam hari ini. Welcome. Thank you. Ya, Mas Randy. Halo semua, selamat malam. Mungkin beberapa udah kenal ya. Saya Randi, Delegate Cardano Indonesia. Ya, enjoy the show. Oke, baik. Jadi saya coba share screen dulu. Oke, udah kelihatankah? Udah kok. Oke, jadi kita bahas dulu agendanya untuk hari ini. Waktunya 2 jam. Jadi topik pertama akan saya bawakan mengenai on-chain governance. Jadi tata kelola on-chain di Cardano karena kita udah masuk daerah Voltaire. Kita bahas gimana sih cara berpartisipasinya, terus bisa apa aja, terus parameternya ada apa aja. Ntar saya juga langsung praktekin. Topik kedua akan dibawakan oleh Mbak Fani mengenai Project Catalyst, di mana teman-teman bisa mendapatkan pendanaan atau funding dari ekosistem Cardano. Kalau kalian bangun project di atas blockchain Cardano, misalkan bikin workshop seperti ini, atau mau bikin produk, software, maupun di apps, dan lain-lain. Terus yang terakhir, topik ketiga akan dibawakan oleh teman kita, Mas Randy, mengenai Intersect, dan juga beberapa informasi terbaru mengenai konstitusi. Kurang lebih itu sih 3 agenda yang kita bawakan hari ini. Em, Kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tulis di chat. Ntar ada sesi tanya jawab di setiap topik. Kita akan bahas dan jawab pertanyaan teman-teman di situ. Oke? Oke, kita mulai aja. Em, Udah kelihatankah governance sections yang saya share di sini? Oke, jadi mulai dari akhir tahun kemarin, itu kita udah masuk era Voltaire, di mana di Cardano itu kita bisa voting untuk merubah eh, parameter di Cardano. Kalian juga bisa narik duit dari treasury. Jadi Cardano blockchain itu punya wallet. Itu ada duitnya di situ, ada eh, adanya. Dan itu bisa dipakai untuk funding Project Catalyst. Nah, sekarang kita juga bisa
narik duitnya untuk misalkan ngefunding hal-hal yang lain, misalkan kayak pingin update sesuatu, pingin melakukan hard fork dan lain-lain. Jadi paymentnya dari situ. Kalau kita pengen tahu berapa banyak duitnya, kita bisa cek aja di salah satu um, Explorer, Blockchain Explorer. Misalkan saya pakai Cardano Scan, kita coba cek ya. Coba saya nggak pakai ini aja, si Explorer aja deh. Kita bisa cek kok pakai Blockchain Explorer itu kita bisa ngecek berapa banyak treasury yang ada di Cardano. Sebentar, kalau nggak salah di POTS. Jadi dari mana sih duit dari treasury itu, duit dari treasury Cardano itu datangnya dari um, ada beberapa persen, ada yang dibudgetin dari awal untuk ngisi treasury dan juga ditambahin setiap epochnya, satu epoch itu lamanya 5 hari, itu dari transaction fee. Setiap kali teman-teman ngirim ada, ngirim NFT, ngirim token, kan ada transaction fee-nya. Nah, transaction fee ini uh, masuk ke treasury. Nah, saya coba cek. Treasury itu yang warna biru. Treasury-nya sekarang ada sekitar 1,71 billion ADA. Sekitar berapa nih? Uh, 1.140 juta adalah 1.140 juta USD, kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian tertarik bisa cek. Saya coba share link juga di sini sebentar untuk topik saya hari ini. Oke, ini link ke Blockchain Explorer. Bisa dicek aja di chat ya. Oke, udah saya share semua link yang saya butuhkan untuk hari ini. Jadi eh, per akhir tahun kemarin kita udah masuk, Cardano ada yang namanya CIP, Cardano Improvement Proposal. Ini sama juga kayak di Bitcoin. Bitcoin punya Bitcoin Improvement Proposal di mana komunitas bisa mengajukan proposal, misalkan kayak mau ngerubah sesuatu atau menambahkan suatu fitur baru, itu biasanya masukin BIP untuk Bitcoin atau Ethereum juga ada EIP, kalau Cardano CIP. Ini salah satunya adalah CIP 1694 di mana kita mau nerapin on-chain governance. Oke. Nah, impact-nya apa sih ke kita? Impact-nya adalah semua parameter di blockchain Cardano itu sekarang bisa dirubahnya setelah komunitas mengajukan proposal atau governance actions dan harus di voting oleh DREPs, Delegated Representative atau Direct Voter seperti kita, di approve juga sama Constitutional Committee dan oleh Stake Pool Operator. Sebentar, ini saya hide dulu aja. Oke, boleh tolong dibantu untuk di-admit kawan-kawan yang di waiting room. Thank you. Nah, jadi sebelum adanya on-chain governance ini, gimana sih Cardano berjalan sebelumnya? Sebelumnya Cardano itu ada 7 kunci utama. Kalau nggak salah, 2 dipegang oleh Cardano Foundations, 3 dipegang oleh Emurgo, sisa 3-nya lagi dipegang sama um, Input Output Global, IOG. Nah, jadi setiap kali kita melakukan hard fork, kita mau ngubah parameter, itu harus approval dari 3 institusi ini. Cardano Foundations, Emurgo, sama Input Output Global. Tapi sejak adanya CIP 1694 atau kita udah masuk era Voltaire, itu sekarang setiap kali ada perubahan, hard fork, ganti parameter, itu harus dari kita komunitas. Ada di REPS, Delegated Representative, Direct Voter, Constitutional Committee, sama SPO, Stake Pool Operator. Um, saya coba share ini dulu deh. Um, oke, saya nge-stop ini ya, sharingnya ya. Sebentar ya, saya coba share ulang lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke, sebentar, ganti protokol parameters.
Oke, saya jelasin aja deh. Pertama, governance actions. Governance actions itu ada 7. Satu adalah motion of no confidence, di mana kalau kita ngajin governance action atau uh, proposal ini, artinya kita nggak percaya sama constitutional committee yang ada sekarang, jadi kita kita mau nurunin mereka. Yang kedua adalah kalau mau nambahin constitutional committee baru atau mengubah jumlahnya, itu bisa pakai yang governance actions nomor 2. Terus yang ketiga untuk merubah atau ngupdate atau menghilangkan suatu paragraf dari konstitusi atau dari policy yang ada. Jadi Cardano punya konstitusi, ntar akan dijelasin di topik ketiga. Yang keempat, kalau kita melakukan hard fork, itu juga sekarang harus di-trigger dari governance actions ini. Yang kelima itu kita merubah protokol parameter. Jadi Cardano punya protokol parameter, ntar saya jelasin habis ini. Ada apa aja protokolnya, misalkan kayak transaction fee-nya terlalu mahal nih Cardano, karena harga ada naik. Kita mau nurunin, nah itu ngerubahnya dari sini. Terus yang keenam adalah treasury withdrawal. Kita punya budget tadi sekitar 1,71 billion ADA. Kalau kita misalkan mau ngedanin project Catalyst, narik dananya dari sini. Harus masukin governance sections dulu, di voting, yes atau enggak. Kalau yes, ntar baru dilaksanakan di uh, fase berikutnya. Yang terakhir ini cuman info. Misalkan kita mau nge-record on-chain aja, misalkan kayak ada CIP baru, segala macam. Ini kita cuman naruh metadata atau informasi di blockchain. Tapi nggak ada impact-nya ke blockchain itu sendiri. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditulis aja di chat. Terus siapa aja sih yang bisa voting? Kayak yang tadi saya bilang, stakeholder operator itu bisa voting. Di Reps, delegated representative ini bisa voting. Direct voter juga bisa voting. Bedanya di Reps sama direct voter adalah direct voter, kalian nge-voting sendiri. Di Reps adalah orang yang bisa dikasih apa ya, kayak anggota DPR gitu lah. Kita kasih hak suara kita ke di Reps yang votingin buat kita. Kenapa begitu? Kadang-kadang ada orang yang nggak aktif di Cardano tapi pengen ikut on-chain governance biar suaranya nggak hilang. Dan setiap kali kita voting kita keluar ada sekitar 0,17. Jadi untuk satu governance section kita voting 0,17 ada hilang. Sampai sekarang juga nggak ada rewardnya kalau mau jadi di-reps atau direct voter. Jadi kalau kalian misalkan nggak mau jadi direct voter atau nggak mau jadi di-reps, kalian bisa delegasiin suara kalian lah ke salah satu di-reps. Di sini kalau nggak salah di Indonesia ada saya sama ada satu atau dua orang lagi, tapi saya juga belum tahu siapa gitu. Terus saya akan jelasin gimana caranya untuk voting. Yang ketiga tuh ada Constitutional Committee. Sekarang ada 7 orang Constitutional Committee-nya. Saya coba cek pakai um, sini di Cardano Scan itu ada nih komitinya. Komitinya siapa aja sih? Ada 7 kursi. Input Output Global, Cardano Foundations, Emurgo, Intersect. Terus ada 3 dari komunitas, Cardano Atlantic Council, Eastern Cardano Council, sama Cardano Jepang. Ini yang aktif. Kalau misalkan kita mau merubah jumlah kursinya dari 7 jadi 10, 7 jadi 8, atau mengurangi dari 7 jadi 5, itu kita harus masukin governance actions. Kurang lebih kayak gitu. Governance actions-nya tadi apa aja? Ini, yang nomor 2 nih, kalau kita mau merubah. Nah, tadi kan saya bilang ada protokol parameter ya. Protokol parameter itu kita bisa cek di Cardano Scans, di bagian protokol params. Nah, ini kayak ini parameternya yang ada di Cardano. Misalkan um, minimum fee-nya nih 0,15. Terus ada minimum fee A. Kan biasanya setiap transaksi 0,17 ada kan. Itu biasa gabungan dari 0,15 ada plus berapa besar uh, metadata kalian atau data kalian, JSON filenya. Nah itu gabungan minimum fee A sama minimum fee B. Terus misalkan kalian mau bikin stake pool kan harus deposit 500 ada. Atau misalkan um, ini deh yang paling gampang. Di Reps, kalau pengen jadi di Reps atau direct voter, kan harus deposit 500 ada juga. Ini bisa dirubah nih. Kalau misalkan kegedean nih, ya udah kita ngajuin governance sections, kita mau nurunin nih. Pengen jadi di Reps, turunin lah ke 100 ada. Terus ada committee size-nya, constitutional committee-nya tadi kita bilang minimum 7. Kalau kita mau turunin jadi 5 atau naikin jadi 10, juga harus masukin governance sections untuk merubah parameter ini. Misalkan di rep inactivity, misalkan saya jadi di rep. 20 artinya adalah 20 epoch. Satu epoch itu 5 hari. Jadi kalau misalkan saya nggak aktif selama 100 hari, 5 kali 20,
saya di rep saya langsung jadi inaktif, kurang lebih kayak gitu. Terus ini misalkan yang paling penting nih, governance section deposit. Setiap kali kalian masukin governance sections, itu harus naruh deposit 100.000 ada. Jadi kalau nggak ntar di spam, kayak ada yang pin narik duit dari treasury, masukin aja, nggak usah deposit. Kalau ini kan kayak naruh dulu 100.000 ada, kalau governance sectionnya di vote, yes atau no, dan setelah berapa fase, misalkan kalau berhasil ya udah governance sections dia diproses, depositnya dibalikin. Kalau gagal pun ya nggak diproses, depositnya dibalikin untuk menghindari adanya kecurangan atau kena serangan. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi parameternya ada banyak. Kalian bisa baca aja sendiri. Udah saya share tadi di chat. Saya coba share sekali lagi. Mana chat saya? Oke, saya coba share lagi ya. Ini bisa dibaca aja sendiri. Ini ada penjelasannya untuk protokol parameter. Di sini di dokumennya Cardano. Di sini jelasin nih. Jadi parameter itu ada network parameter, ada economic parameter, kayak tadi, misalkan transaction fee, terus berapa banyak yang masuk ke treasury setiap dari transaction fee itu, technical parameter, untuk hard fork, governance parameter, kayak tadi di rep, karena constitutional committee-nya mau berapa seat. Ini ada penjelasannya nih, di sini. Bisa dibaca aja, misalkan kayak minimum pool cost, atau misalkan yang paling gampang, sebentar, saya coba cariin dulu. Misalkan kolateral nih, mau berapa banyak, atau berapa persen fee-nya untuk kolateral. Itu semua dijelasin di sini deh, yang tadi ada di protokol parameter ini. Jadi bisa dibaca. Oke, saya close dulu. Terus teman-teman pasti nanya, kalau gitu implementasinya gimana prakteknya? Kalau kita mau voting segala macam. Nah, ini ada websitenya, dibikin sama Intersect, gov.tools. Ini di mainnet. Kalian coba masuk ke sini. Tadi saya udah share linknya, tapi coba saya share lagi di chat. Um, jadi kalau kalian mau voting atau mau jadi di reps atau jadi direct voter, di sini aplikasinya nih, di apps-nya, di apps-nya untuk melakukan semua on-chain votingnya. Nah, ini dashboard-nya. Di depan kalian bisa nih, kayak kalau kita mau jadi di reps nih, kalian register jadi di rep. Ini ada di rep ID saya bisa share di rep ID saya sebentar. Nah, jadi kalian bisa delegasi ke saya kalau mau, um, bayar 0,17 ada buat transaction fee aja. Habis itu udah, sama kayak kalian delegasi ke stake pool, atau kalian bisa jadi direct voter sendiri. Misalkan, saya nggak percaya sama di rep, saya mau voting sendiri. Nggak masalah saya keluar 0,17 ada untuk setiap kali voting. Ya udah, kalian ke sini, klik register, terus ya udah harus deposit 500 ada, jadi minimal kan harus ada 500 ada plus beberapa ada lagi. Kalau kalian retired atau udah nggak mau jadi direct voter, ntar 500 adanya dibalikin. Kayak gitu. Caranya kalian harus connect dulu. Kalau nggak salah yang di support sekarang walletnya ada Yoroi, terus ada Les, Eternal, em, ada sama beberapa lagi lah yang di support. Jadi kalian connect, terkelihatan di sini nih. Ada kalian voting power kalian berapa. Ini bukannya saya punya 500.000 ada ya. Ini artinya ada orang yang delegasin voting powernya ke saya. Di total semuanya 583.000 ada sekarang. Oke, kita pertama pengen lihat governance actions yang ada. Ini barusan saya udah voting sih, jadi ini ada beberapa governance actions. Jadi governance actions itu ada ID-nya sama dia di submitnya kapan, tanggal 28 Februari misalkan yang ini nih. Dia expire tanggal 30. Jadi saya harus voting sebelum tanggal 30 nih. Kalau enggak, saya nggak ikutan voting. Jadi jatuhnya ke abstain kalau nggak salah. Nah, ini kita bisa ngeliat ada governance action type-nya. Misalkan info actions, ini nggak ngerubah protokol parameter, tapi cuman kayak nambahin informasi aja. Kalau kita mau lihat detailnya, klik aja di sini. Jadi ini cuman kayak penjelasan aja sih, roadmap atau visi Cardano ke depannya gimana. Kita pengen lihat
jumlah yang udah di vote sama di reps. Di rep udah vote 59% yes, no 4,93%, yang nggak voting segini. Jadi nggak voting sama yang nggak voting segini lah. Terus ada stack pool operator juga kita bisa lihat 100% vote yes, Constitutional Committee kita juga bisa lihat hasil votingnya temporary sebelum ntar ditutup tanggal 30 Maret. Kurang lebih kayak gitu. Yang paling penting sih kalau menurut saya dari governance section ini hard fork satu, merubah protokol parameter, sama narik duit dari treasury. Kan kita nggak mau nih treasury-nya dipakai sembarangan, terus kita juga nggak mau parameternya dirubah sembarangan, misalkan dinaikin nih transaction fee sekarang 0,17 ya, untuk yang transaksi biasa aja nih. Itu dinaikin jadi 5 ada setiap kali transaksi. Ya, atau kalian nggak, misalkan stack flow operator juga punya kepentingan kan, mereka hidupnya dari transaction fee, nggak mau juga dituruninnya terlalu banyak, misalkan dari 0,17 jadi 0,00005 misalkan. Kalau hard fork itu kepentingannya untuk kita sih, misalkan mau implementasi teknologi baru atau ngerubah kode yang ada. Kalau nggak di approve hard forknya ya berarti nggak bisa di upgrade blockchainnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Kenapa ini penting? Karena sekarang udah dilempar yang tadinya diurus sama input output global, Emurgo sama Cardano Foundation sekarang dilempar ke komunitas. Komunitas yang harus nge-voting sendiri yang nentuin masa depan Cardano. Jadi setiap pemegang ada atau ada holder itu ya kita punya tanggung jawab lah untuk setidaknya suara kita itu menentukan masa depannya Cardano. Kalau kalian nggak bisa aktif, kalian bisa delegasiin suara kalian ke saya atau ke di reps lainnya. Kayak gitu. Tadi saya udah share juga em, di chat ya. Sebentar. Ini tadi di reps ID saya. Kalau kalian bisa pakai Eternal, em, oke, mana tadi? Kalian bisa pakai Eternal, terus kalau nggak salah, kalian misalkan di wallet Eternal ya, punya saya. Kalian ke voting, terus pilih nih blockchain governance. Kalian bisa eh, delegasin, misalkan masukin aja nih di rep ID saya, kemudian udah delegasi, klik delegasi ke sini. Kalau misalkan kalian nggak mau jadi direct voter, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis aja di chat, terus akan saya jawab. Saya hari ini mungkin nggak bahas semua detail yang ada di GovTools, tapi saya cuma pengen ngejelasin aja kalau mulai per Januari ini kita udah nggak di bootstrap phase lagi. Kalau yang sebelumnya dari kalau nggak salah dari Agustus sampai Desember 2024, kita tuh hanya bisa ngevoting buat info aja sama ya waktu itu baru info aja. Kalau sekarang per Januari 2025 itu kita udah bisa info motion of no confidence, udah bisa semuanya sih kalau nggak salah. Sama ini hard fork juga udah bisa. Kita udah nggak di bootstrap phase lagi. Sebelumnya tuh Constitution Committee-nya tuh masih kayak interim. Sekarang udah nggak interim lagi, udah beneran. Jadi ya silakan teman-teman dibaca, silakan ikutan aktif, dan ya coba voting kalau pengen jadi direct voter. Nggak ada rewardnya, tapi suara kalian menentukan masa depannya Cardano. Kurang lebih gitu. Tadi sampai mana kita di GovTools ya? Tadi kan ini kita bisa ngeliat nih, yang udah saya voting apa aja atau yang belum saya voting. Nah, kita juga bisa nih, kalau pengen ngajuin, misalkan saya sebagai usernya Cardano ngerasa transaction fee-nya kemahalan karena harga adanya naik. Nah, itu saya bisa nih propose governance actions, harus verify dulu. Sebentar, nih walletnya bisa di-connect. Coba deh. Kenapa nih walletnya? Belum di-connect kah? Coba refresh dulu. Jadi kalian bisa ngajuin proposal juga, misalkan kayak, oh saya mau ngubah protokol parameter nih. Oh, oke. Kalau nggak salah saya udah pakai deh. Jadi kalian bisa sih masukin proposal lewat sini, verify identity, terus
bikin aja judulnya mau ngapain, terus biasanya ya kayak gini lah. Bikin abstraknya apa, tipenya apa. Misalkan tadi kita mau ngerubah parameter ya. Pilih yang nomor 5 nih, protokol parameter changes. Kemudian jelasin yang mau dirubah parameter yang mana. Parameter tadi ada di Cardano Scan. Em, Misalkan kalian mau ngerubah, ini mau jadi di rep nih, mahal banget depositnya 500 ada. Jadiin 100 aja lah, biar lebih banyak orang yang bisa jadi di reps dan lebih mudah. Misalkan, oh duit yang masuk ke treasury itu 0,2% dari pot. Kebanyakan nih treasury-nya nggak usah segitu, soalnya eh, kenapa kita harus naruh duit di treasury? Mendingan kita sebagai delegator di stake pool dapat duit lebih banyak, jadi treasury-nya turunin aja di 0,1. Kan biasanya prosesnya adalah duitnya masuk ke treasury dulu, dipotong ke treasury, terus sisanya dibagi-bagi stake pool sama delegator. Nah, kita pengen duitnya lebih gede ya, ini jadi 0,1 aja. Atau misalkan, em, bukan nih, mau bikin governance sections, setiap kali summit harus deposit 100.000 ada. Nggak semua orang punya 100.000 ada. Turunin lah jadi kayak 10.000, misalkan gitu. 10.000 ada baru bisa masukin governance sections. Nah, itu juga bisa kalian ngerubah protokol parameter. Kurang lebih gitu. Terus kayak ini outcome, kayak ini saya nggak tahu nih internet saya lemot atau... Oke, jadi ini kayak governance sections yang udah dimasukin sebelum-sebelumnya dan udah expired atau udah jatuh tempo. Kita lihat hasilnya adalah ini kayak mau ngurangin treasury tax dari 20% ke 10% untuk naikin insentif buat delegator. Itu statusnya expired, nggak di-ratify, jadi nggak diproses, terus deposit yang masukin deposit 100.000 adanya dibalikin ke orang yang mengajukan governance sections ini. Atau misalkan nih, untuk ganti uh, interim constitutionnya kalau yang orang yang ke yang baru. Nah, itu udah di-ratified dan udah dilakukan. Jadi kayak sebelumnya kan interim doang karena konstitusionalnya. Terus sekarang udah ada 7 orang baru yang tadi saya bilang ada Emurgo, Cardano Foundation. Itu bisa dicek juga di sini. Ini komite yang baru, Constitutional Committee. Ada 7 ini yang baru nih. Ini udah nggak interim lagi. Ini udah yang baru. Berdasarkan voting. Terus tadi sampai mana? Nih misalkan nih hard fork nih. Kita waktu itu mau masukin Plomin hard fork. Atau kita bilangnya apa sih waktu itu? Chang hard fork 2 ya sebelumnya. Untuk apa? Biar kita bisa lewatin bootstrap phase. Nah ini udah di approve juga. Kita bisa lihat detailnya. Oke, loading dulu. Narik data dari server. Nih, SPO voting. Jadi ini ada thresholdnya ya. Untuk bisa di approve, SPO minimal 51%. Ini udah lebih dari, ini 87%. Terus kayak Constitutional Committee-nya thresholdnya 67%. Semuanya approve. Berarti ya udah, ini di approve. Nah, di sini kenapa di reps nggak ikutan? Itu saya tadi belum sempat jelasin. Ini ada table. Jadi untuk dari ketujuh governance actions yang bisa dilakukan, ini ada tabelnya. Siapa aja yang bisa voting? Kalau untuk yang pertama, motion of no confidence, artinya kan kita mau ngejatuhin constitutional committee yang sekarang. Ya tentu aja constitutional committee-nya nggak bisa ikutan voting dong. Yang bisa voting adalah stakeholder operator sama reps, delegated representative atau direct voter. Nah, terus yang kedua juga sama, ini mau nambahin jumlah kursi atau ngurangin kursi di constitutional committee nggak boleh ikutan voting. Nah, terus untuk ngupdate konstitusi atau eh, konstitusi negaranya Cardano itu juga SPO nggak boleh ikutan. Saya juga kurang ngerti waktu itu kenapa. Tapi yang bisa voting itu cuma di rep sama Constitutional Committee. Kalau untuk Harvard semuanya bisa voting. Untuk protokol parameters itu SPO nggak boleh ikutan karena SPO punya kepentingan. Kayak misalkan tadi yang saya bilang, oh SPO mau apa namanya, pingin dapat insentifnya lebih besar. Nah di situ makanya kenapa dia nggak boleh ikutan lah. Jadi cuma di ref sama sisi. Kalau treasury withdrawal, SPO juga nggak boleh ikutan. Jadi misalkan kita mau narik budget dana dari
treasury 1,7 billion ada, misalkan kita mau narik berapa lah, misalkan 300 juta ada gitu buat funding Project Catalyst Fund 14. Itu cuman dirap sama Constitutional Committee doang yang boleh ikutan. Kalau yang terakhir info cuman kayak nambahin informasi aja, kayak roadmap-nya ke depan apa, kita mau kayak mau diskusi segala macam, itu semuanya bisa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini ada tabelnya. Kita lanjut lagi ke GovTools. Ini yang tadi ya. Ini udah di-approve dan udah dijalanin. Ini ada penjelasannya lah. Eh, governance action-nya isinya apa aja untuk hard fork. Oke, kita balik lagi. Misalkan ini mau ngerubah nama Chang hard fork dulu ke Plomin hard fork. Ini nggak di-ratify, artinya nggak jadi, tapi namanya tetap jadi Plomin. Terus misalkan kita mengganti parameter cost model, ini udah dilakukan untuk Plutus version 3 untuk smart contract-nya. Oke, kurang lebih kayak gitu aja sih. Kita juga baru mulai di Januari ini, jadi masih baru. Makanya tujuan saya di sini adalah untuk ngejelasin ke kawan-kawan bahwa kita udah masuk ke era Voltaire, udah ada on-chain governance di Cardano. Kalau kalian belum ikutan jadi direct voter atau belum delegasi suara kalian, kalau misalkan nggak mau ikutan aktif jadi direct voter atau harus deposit 500 ada, ya bisa delegasi suaranya ke saya atau ke kawan-kawan di reps lainnya. Cara delegasi yang tadi udah saya jelasin juga, misalkan pakai Eternal Wallet, pilih ini di voting, terus ini ada blockchain governance, diklik aja, terus masukin aja nomor di repnya. Tadi nomor di rep saya yang ini, terus tinggal delegasi. 0,17 ada, suara kalian setiap epoch itu akan aktif ke saya, suaranya doang, ya adanya tetap kalian pegang. Jadi setiap kali saya voting, misalkan sekarang saya punya suara total 580.000, ini dari ada banyak delegator lah yang delegasin suaranya ke saya. Kalau ada saya sendiri juga nggak sebaik itu, ini ada 1.000 di sini. Jadi ada sekitar 582.000 orang, 582.000 ada yang orang delegasin ke saya suaranya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita coba jawab pertanyaan dulu Q&A. Saya coba buka ya chatnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Syarbel, Mas Safir, dan suara. Efeknya kalau nggak delegate ke direp apa ya? Kalau kalian nggak delegate by default atau standarnya, kalau nggak salah setahu saya itu kalian itu jatuhnya abstain. Jadi suara kalian tuh setiap kali kalau nggak delegasi ataupun jadi direct voter, kita coba lihat aja di sini detailnya. Itu kalau nggak salah abstain, Mas Syarbel. Ini abstain. Makanya banyak banget yang abstain nih suaranya. Kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari Andre. Sebenarnya agak worry ada dijadiin main trade via aset bakal jadi nggak relevan semua tool dan effort governance. Ya ini juga bisa sih. Salah satunya mungkin bikin token atau koin lain buat governance. Cuman dari awal Cardano emang udah dari awal menggunakan adanya untuk uh, governance. Jadi besarnya suara ya berdasarkan berapa banyak ada yang kalian punya. Waktu pernah didiskusin juga nih jatuhnya jadi plutokratik, cuman ya ada plus minusnya lah. Kurang lebih gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Syafril. Mau tanya untuk voting proposal apa ada minimal staking? Kalau ada berapa ya? Kalau untuk voting nggak ada sih. Kalau kalian punya, oh tadi yang saya bilang untuk jadi voter kan harus registrasi dulu nih di GovTools. Kalian harus taruh deposit 500 ada. Jadi minimal harus ada 500 ada, plus ada lainnya, misalkan 502, berarti ya 500, didepositin, suara kalian cuma 2 ada doang, kayak gitu. Makanya kalau kalian adanya nggak banyak, nggak usah jadi direct voter sih menurut saya. Mendingan kalian delegasiin aja suara kalian ke delegated representative, kayak saya atau kawan-kawan di reps lainnya dari Indonesia. Yang kita kan lebih aktif ya, kita ngikutin perkembangannya Cardano, jadi kita tahu apakah uh, perubahan parameter atau perubahan hard fork itu bermanfaat atau tidak buat
komunitas Cardano ke depannya. Nah, terus pertanyaan dari Sefrano Wijaya, penerapan on-chain governance di Indonesia di mana ya, Mas? Saya awam. Kalau di Indonesia saya masih kurang tahu ya, tapi kalau on-chain governance banyak sih pemakaiannya. Bisa, kalau yang sekarang udah ada, itu kayak di MinSwap. MinSwap itu adalah salah satu decentralized exchange um, yang ada di Cardano. Jadi, dia kan punya ada nih, mereka megang ada. Nah, setiap kali project Catalyst, mereka tuh bikin nih, kalau nggak salah ada di governance-nya juga nih. Misalkan proposal mana sih yang komunitasnya MinSwap ini mau voting. Misalkan ini ada proposal ini, mau di voting nggak? Ya, jadi yang punya tokennya MinSwap pada bisa ikutan aktif. Kayak ada yang mereka taruh jadi apa sih namanya liquidity di MinSwap, itu bisa dipakai untuk voting proposal-proposal yang berguna buat Cardano. Kayak gitu sih. Um, yang lainnya misalkan kayak nentuin masa depannya suatu project, misalkan apa ya NFT gitu. Yang punya NFT atau yang punya token di di project NFT itu bisa nentuin kayak butuh fitur apa, misalkan kayak di MinSwap, mereka ada beberapa fitur misalkan kayak mau nambahin yield farming atau apapun. Nah, itu fiturnya bisa di voting. Komunitas lebih butuh yang mana, itu gunanya adanya on-chain governance. Dan ini kan anonymous juga, nggak ketahuan siapa yang voting yes, nggak ketahuan siapa yang voting no atau abstain. Jadi cuman kalian connect wallet Cardano, terus kalian bisa voting kalau punya tokennya atau punya koinnya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau nggak, saya coba cek lagi. Ini tadi ada dashboardnya si GovTools, saya coba share lagi sekali lagi buat teman-teman yang baru datang. Hmm, sama saya coba share sekali lagi link yang saya untuk topik saya hari ini. Silakan dicek sendiri, ada dokumentasinya tadi. Penjelasan mengenai governance sections, ada tabelnya. Tadi di Cardano Scan juga dijelasin parameternya apa aja. Ini protokol parameter yang ada di Cardano sekarang. Penjelasannya tadi ada di documentations, di docs Cardano untuk masing-masing parameter. Jadi harusnya cukup jelas. Yang paling penting masuk ke dashboard ini kan bisa coba main-main lah, konekin wallet kalian Eternal atau Les Wallet atau ya Yoroi, yang lain-lain juga bisa kok connect ke sini. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya pindah ke pembicara kedua. Oke, jadi sekali lagi, eh, topik pertama adalah mengenai on-chain governance, di mana kawan-kawan per Januari 2025 itu udah bisa ikutan aktif voting untuk masa depannya Cardano. Jadi misalkan kalau kita melakukan hard fork yang berguna buat Cardano tapi kalian nggak ikut aktif, itu jatuhnya kita nggak bisa ngelakuin hard fork kayak gitu. Sebenarnya kita pengen punya hard fork untuk teknologi yang lebih bagus, tapi karena banyak yang nggak berpartisipasi, jadi yang nggak kesampaian. Nah, ini tadi mana ya? Cardano scan sebentar. Tadi yang saya bilang kan, um, ada di protokol parameter. Ini ada thresholdnya nih. Misalkan untuk governance actions yang hard fork, itu minimal harus 51%. Um, Ngelewatin 51% dari total suara, baru bisa uh, ke voting, apa ya, bisa dilakukan. Kalau sedikit yang berpartisipasi, jatuhnya abstain semua, itu ya kita nggak bisa ngelakuin hard fork, kita nggak bisa ngerubah parameter, ya jadinya blockchain-nya mati sih, gitu. Kenapa ya? Nah ini juga ada nih. Ini bedanya pool, ini untuk stake pool. Ini parameternya segini. Kalau di wrap ini ada lagi nih. Di wrap 67% lebih tinggi. Jadi misalkan tadi saya coba contohin live voting aja. Sorry, outcome. Misalkan yang hard fork ya, tadi yang Plomin. Saya coba jelasin sekali, habis ini udah. Ini topik terakhir yang saya bahas. Nah, misalkan nih, ada thresholdnya kan. Ehm, Kalau kita nggak aktif berpartisipasi, jatuhnya banyak yang abstain nih. SPO aja bisa abstain, yaitu eh kita nggak bakal bisa ngelakuin hard fork. Nah, ini pertanyaan terakhir,
dari Mas Andre. Boleh tahu yang maintain GovTool ini sekarang siapa? Oke, yang maintain adalah udah diserahin dari input-output global ke Intersect. Hari ini di topik ketiga yang akan dibawakan oleh Mas Randy, dia akan ngebahas mengenai Intersect. Intersect itu adalah um, organisasi non-profit yang dibentuk oleh Emurgo, Cardano Foundation, sama IOG. Dan diurus oleh komunitas. Dan mereka ada budgetnya. Budgetnya dari mana? Dibajetin sama IOG, Cardano Foundation, sama Emurgo. Nah, jadi sekarang organisasi itu ngelempar segalanya ke Intersect. Jadi komunitas Cardano yang global itu yang ngurusin Intersect. Nah, kalian ntar bisa berpartisipasi jadi member Intersect, kemudian uh, bisa banyak banget lah. Ada kalian bisa ikut ada apa ya? Banyak komitinya, banyak grupnya. Saya ikut yang ngurusin GovTools ini, Cardano GovTools. Teman-teman juga bisa aktif untuk yang kayak ngebangun komunitas atau apa ya maintain repositorinya, code-nya Cardano segala macam itu bisa di Intersect ini. Jadi um, kalian ntar coba dengerin aja penjelasan dari Mas Randy di topik ketiga mengenai Intersect dan constitutional. Kurang lebih kayak gitu dari saya. Rigging enggak sih. Sekarang jadi GovTools-nya itu yang maintain Intersect, mereka ngebayar vendor atau komunitas Cardano untuk nge-maintain si GovTools-nya. Jadi ada product manajernya dari Intersect, terus tapi yang software developer, testernya segala macam itu dari komunitas atau dari vendor yang ditunjuk oleh Intersect. Budgetnya dari Intersect juga. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf sebelumnya. Eh, Kalau ada pertanyaan, ntar bisa ditanyakan di chat, ntar saya coba jawab. Oke, terima kasih. Saya balikin ke Mbak Fani untuk dilanjutin ke sesi kedua. Oke, thank you, Kak Andres, untuk penjelasannya. Lanjut ke materi kedua, teman-teman. Kita kita mau bahas tentang Project Catalyst. Jadi kalau misalnya di sini mungkin ada banyak yang beberapa udah tahu apa itu Project Catalyst. Jadi udah muncul ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelumnya kalau misalnya coba Belum full. belum Ya, di extend aja dulu. Diklik tombol presentnya di sebelah kanan atas, Mbak Fani. bukannya udah belum. Sekarang udah full belum? Belum full. Bukannya udah. Hmm, apa? Kita, Muncul di monitor sebelahnya, bukan? enggak, ini pakai satu. Kita pakai device yang lain. Oke, sambil nunggu, untuk kawan-kawan yang baru datang, kalau ada pertanyaan, silakan ditulis saja di chat. Nanti akan dijawab di sesi tanya-jawab kurang lebih sekitar 10 menit lah. Oke. Untuk topik kedua, hari ini Mbak Fani akan jelasin mengenai Project Catalyst, di mana kalian bisa mendapatkan funding dari blockchain Cardano untuk project-project yang ngebangun Cardano. Ini udah full. Untuk detailnya nanti Mbak Fani akan jelasin. Tapi selama ini kita orang-orang di komunitas Indonesia itu udah mulai dari fund 3, sekarang udah fund 13 terakhir, udah tutup. Kita lagi nungguin fund ke-14. Biasanya lamanya sekitar 3 bulan sih, 3 sampai 4 bulan untuk satu fund. Mulai dari masukin proposal, di review proposalnya, terus di voting, terus dapat dananya.
Oke, sambil nunggu kalau masih ada pertanyaan mengenai tadi on-chain governance, bisa ditulis aja di chat, ntar saya akan bantu juga untuk jawab. Terima kasih. Ya, aku udah full screen. Bisa di-download jadi PDF dulu nggak, Mbak Fani? Terus show PDF-nya aja paling. Financial PDF ya. Ya, udah gitu. Hmm. 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 Oke. Ini udah jelas ya. Ya, udah kelihatan. Kita lanjut ya. Hmm. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau misalnya malam hari ini Fana akan jelasin tentang Project Katalis. Project Katalis itu apa? Jadi ini adalah salah satu program yang inisiasi oleh Cardano untuk ini bentukannya kalau misalnya mungkin beberapa teman-teman sudah cukup familiar dengan funding untuk beberapa chain, untuk funding proposal, ideation-nya. Ini uh, yang dibikin oleh Cardano. Jadi kalau misalnya mungkin perbedaannya adalah kalau dari Cardano ini kan dia cukup besar ya. Jadi kita bisa klaim large decentralized innovation fund. Terus di sini juga dari mana sih biayanya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, ini didanai oleh treasury yang disiapkan Cardano untuk bikin si ideation editionnya. Jadi kalau misalnya misinya adalah si Project Catalyst ini kalau kita bisa gambarkan adalah dari komunitas, direview oleh komunitas, dan terakhir dipakainya juga sama komunitas. Lebih lanjutnya saya akan jelasin. Jadi kenapa sih dibuat adanya si Project Katalis? Yang pertama adalah kita pasti eh, fokus adalah untuk kolaborasi karena kita percaya ya kalau misalnya suatu satu ideation itu kadang sometimes kita nggak bisa kerjainnya sendiri teman-teman. Jadi kita perlu beberapa communities, kita perlu teman-teman yang lain untuk bantu develop si projectnya. Dan ini yang kami lakukan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau kami bergerak di Cardano Hub Indonesia, kami punya beberapa partner yang fokus untuk ada yang fokusnya di bidang DeFi, ada yang di bidangnya development secara IT, secara Web 2 dan Web3-nya, terus ada juga yang di bidang art, ada artis dan sebagainya. Nah, itu fokusnya adalah hal tersebut ya yang dilakukan oleh kami di Project Katalis. Terus udah gitu proposal ini tentu membutuhkan yang namanya community feedback, jadi kolektif untuk uh, karena tadi seperti saya mention ya, jadi ketika kita sudah submit nanti yang akan direview oleh komunitasnya sendiri gitu. Kalau mungkin di beberapa funding yang lain itu sifatnya tertutup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ngajuin proposal, kita akan nunggu untuk direview oleh tim jurinya sendiri atau tim dari si foundationnya atau company-nya gitu. Tapi itu berbeda sama yang terjadi di Project Catalyst by Cardano. Semuanya itu transparan, mulai dari ideation-nya kita bisa baca siapapun dari fund yang pertama sampai yang ke 13 ya yang terakhir. Itu tuh kita bisa baca, terus nanti kalau misalnya untuk yang reviewnya siapa, nge-reviewnya tetap kita balikan lagi ke komunitas. Jadi ada beberapa roles yang bisa diikutin sama teman-teman. Nanti saya jelasin di next slide-nya. Prosesnya kayak gitu. Jadi semuanya tuh totally transparan sampai total vote. Yang votingnya siapa? Yang votingnya baik lagi juga ke komunitas, di mana kita sebagai penonton atau kita sebagai part of community juga akan lihat berapa sih total votingnya untuk proposal A, B, C, dan hampir di seluruh dunia. Jadi ini proposalnya
untuk seluruh dunia, jadi bukan dari Indonesia doang, karena ini kan global. Jadi semuanya bisa cek gitu. Terus next ya. Oke, nah ini workflow-nya. Jadi Project Catalyst itu bekerja seperti apa? Jadi ini ada 4 part utama, yaitu ada part di mana ideation submission. Jadi di mana kita akan submit proposal kita di beberapa kategori. Jadi di Cardano itu di Project Catalyst itu ada kategorinya berubah biasanya dari fund yang pertama sampai yang terakhir ini ada sedikit perubahan, tapi mulai dari fund 10 ke fund 13 itu perubahannya tidak terlalu signifikan teman-teman. Jadi nanti akan ada yang fokus untuk technical output, ada yang fokusnya untuk non-technical, dan Cardano untuk di Fund 12 dan 13 ini mereka punya namanya Cardano World Integration. Jadi ini akan langsung berkaitan dengan existing company yang sudah punya revenue untuk si activities dari si perusahaan sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika mau submit ideation tuh nggak mesti harus menjadi produk ya. Jadi ini yang kita selalu mention ketika punya ideation apa, ya itu bisa masuk ke partnya dari ada yang konsep, ada yang misalnya mau mungkin aku nggak bisa IT, misalnya nggak mau mengembangkan Cardano ekosistemnya nggak mau dari sisi IT karena mungkin belum kompatibel di site itu, kita bisa untuk di non-technical. Nah, setelah itu biasanya proses ideation ini, sebelumnya, jadi proyek Katalis ini biasanya berlangsung sekitar 3 sampai 4 bulan periodenya. Jadi 1 bulan pertama ideation submission itu di mana kita punya waktu sekitar 3 minggu untuk submit proposal kita. Jadi kita akan pilih dulu baca kategorinya, mau kerjain apa sesuai dengan budgetnya, itu kita punya waktu 1 bulan. Kita akan tentukan kategori dan kita mau bikin apa, mau nge-solve problem apa. Nah, itu setelah itu kita punya waktu 1 minggu untuk ngerevisi, revise, something misalnya mau pindah kategori atau misalnya mau turunin budget atau ada yang mau berubah dari si projectnya tersebut, kita masih punya waktu 1 minggu. Dan setelah itu kita biasanya break 1-2 hari, kita masuk ke community reviewer. Nah, community review ini punya waktu sekitar 1 bulan. Nggak sampai, jadi sekitar 3 minggu teman-teman. Jadi 3 minggu ini ada yang kerjanya nanti di fase pertama ada level 0 dan level 1, lalu dilanjutkan dengan level 2. Jadi ini eh, teman-teman bisa lihat hasilnya, nanti ada namanya aggregate file yang akan di share sama Project Catalyst Team setelah community review-nya selesai. Jadi teman-teman bisa tahu nih proposal, misalnya ngajuin proposal nih, misalnya siapa ya? Korandi ya, Bro Randi misalnya dia update proposal, terus nanti teman-teman nge-share, nge-review ya, nge-review semua proposalnya. Nah itu bisa dibaca hasil reviewnya dan bisa tahu kita dapat penilaian. Jadi ini ada penilaiannya juga bintang 1 sampai bintang 5. Jadi itu tugasnya community level 0 dan level 1 teman-teman. Nanti level 2-nya tugasnya apa? Level 2 bertugas untuk meriksa level 0 dan level 1-nya apakah sesuai penilaiannya dengan apa yang diminta sama katalis tim. Jadi nanti ada requirement khususnya, nanti saya bagiin juga share linknya tentang bisa baca di mana sebenarnya ini. Nah setelah itu, setelah di review, kita punya waktu lagi 1 minggu biasanya untuk break. Tapi di fase-fase ini mereka udah bisa daftar teman-teman. Jadi udah bisa daftar untuk jadi voter. Voternya tugasnya adalah ngevoting, mau kasih votingnya senilai berdasarkan nilai EIDA-nya ya. Jadi kalau nggak salah yang kemarin itu punya 400 EIDA. Tadi Ko Andres sempat mention kalau misalnya bisa didelegasikan kepada Direps. Nah, kalau misalnya teman-teman itu didelegasikan kepada Direps untuk ngebantu voting si proposal ini, atau misalnya mau voting sendiri. Voting sendirinya syaratnya 400, kalau nggak salah sih 400 EIDA. Nanti ini ada rewardnya tersendiri. Rasanya voting tuh udah reward ya. Nah, terus nanti setelah ini di voting fasenya sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu kurang rasanya. Nanti setelah itu akan ada
break lagi, breaknya sekitar 10 hari, 10 sampai 14 hari. Nah, itu fase collect data ya, jadi collect data voting dan semuanya hasilnya nanti baru ada pengumuman. Nah, pengumuman ini akan ngasih tahu kita terfunding atau enggak proposalnya. Nah, itu butuh waktu sekitar tadi saya bilang 10 sampai 14 hari. Setelah itu ada fase apa? Ada fase eksekusi phase itu di onboard kan. Jadi si onboard si proposalnya tadi itu masih ternyata dari fase itu tugasnya masih belum selesai lagi. Jadi community review yang sudah ngikutin dari level 01, nah biasanya level 1 tuh dan level 2 punya kesempatan untuk jadi MR. Jadi milestone reviewer, mereka jadi tim auditnya atau tim reviewernya untuk semua proposal yang sudah terfunding. Jadi itu fasenya dan itu berlangsung sampai proposalnya selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman punya proposal di 6, minimal kan 6 bulan. 6 bulan sampai 24 bulan. Kalau misalnya di fase itu masih ngerjain, di situ masih ada MR yang akan kawal semua milestone-nya. Jadi teman-teman bisa setiap milestone-nya itu di-review proof of achievement-nya sama si MR-nya. Itu akan dikawal sampai project-nya final milestone sampai bikin cost out report. Jadi itu kurang lebih yang flow-nya seperti itu. Terus, nah, gimana sih caranya? Jadi tadi saya udah mention ada 4 ini ya, 4 roles yang bisa teman-teman ikuti di Project Catalyst ini. Yang pertama jadi proposer yang bikin ideation dan bikin proposalnya. Yang kedua adalah jadi community reviewer. Ini dibayar, jadi ada rewardnya kalau untuk jadi community reviewer. Yang ketiga itu ada voters, itu adalah orang yang voting. Terus yang keempat adalah milestone reviewer dan ini juga di ada reward khususnya. Nah, di mana sih caranya? Cara daftarnya kita akan balik ke sini. Jadi ini platformnya Cardano.id Scale. Nanti saya share linknya. Jadi teman-teman perlu create account, email, password, confirmation, language, dan lain-lain. Jadi ini diisi dulu dan make sure buat teman-teman dapat email verifikasi dari Project Catalyst-nya. Baru bisa daftar. Nah, untuk di Fund 13 dan mungkin akan berlaku di fund-fund berikutnya, itu ada KYC-nya teman-teman. Jadi ada proof of orang ya. Jadi make sure bahwa orang itu ada. Jadi bukan bot atau misalnya multiple account ya. Jadi kalau misalnya saya bikin atau sama Kandi, saya akan sertakan ID card saya terus sama proof of address. Jadi make sure bahwa saya adalah satu orang gitu. Jadi orang yang sama gitu namanya Kandi, terus alamatnya di mana gitu kan. Itu ada proofnya. Jadi ini berlaku saat ini tuh Cardano sudah ini juga pada saat kita mau KYC untuk Intercept, pada saat mau bikin workshop, itu juga kita pakai Samsap. Kalau sekarang kemarin sudah sempat launching, jadi udah bisa nanti di platformnya langsung, jadi nggak pakai third party lagi gitu. Mungkin kita tunggu nampaknya di Fund 14 ini udah bisa dipakai. Gitu. Jadi ini untuk semuanya ya teman-teman. Jadi untuk proposer, community reviewer, voters maupun milestone review. Sorry. Voters sama milestone reviewer itu mereka punya platform berbeda. Jadi bukan di sini platformnya, tapi untuk proposer dan community reviewer daftarnya di sini. Votersnya rasanya daftar di sini juga. Jadi semuanya harus punya account dulu. Nah, ini teman-teman yang tadi sempat saya mention ya. Jadi kadang si Project Catalyst ini udah sampai Fund 13. Jadi total proposal yang sudah terfundingnya ada 2.164 proposal dari yang masuknya 9.950. Jadi udah cukup banyak proposal yang ikut serta dalam fund ini gitu ya. Terus udah gitu total votersnya 23 juta. Terus yang komplit, jadi ini udah hampir setengah lebih ya, 1.500 proposal yang sudah sudah komplit ya, sudah selesai semua proposalnya. Kalau yang di bawah ini apa? Total community membernya ya, jadi ada 64K, jadi 64 juta. Terus di sini, ini yang total kemarin, jadi total proposal yang Fund 13 itu total budgetnya ada 50 juta AIDA, di mana di situ ada 6 kategori. Kategorinya ada di sebelah kiri ini, jadi Cardano Open Developer, ini lebih teknikal, jadi ada beberapa part tentang, contohnya kayak bikin bridge, terus kayak API gitu, SDK dan lain-lain tuh ada di sini. Terus ini yang tadi sempat saya mention adalah Cardano Open Ecosystem, budgetnya di 5 juta AIDA. Ini lebih non teknikal ya, jadi kalau misalnya mau bikin event atau misalnya mau bikin apa itu bisa ada di
Cardano ekosistem ini. Terus udah gitu yang ketiga ada Cardano use case concept. Jadi ini lebih kalian udah menuju produk tapi belum ada user base-nya. Terus uh, sudah terbayang ya. Jadi udah dari sisi teknikalnya itu bisa dimasukin ke konsep sini tadi. Terus kalau misalnya yang keempat ada use case product, di mana si use case product ini kita udah bisa bikin produknya sudah ada user base-nya gitu. Jadi misalnya sudah ada satu platform, misalnya taruhlah platform apa ya, yang paling familiar mungkin sosial media apa gitu ya, Twitter, terus mau dimasukin ke sini misalnya, itu udah ada user base-nya, kita bisa masuk ke sini. Terus, nah ini ada dua kategori baru, yaitu adalah Cardano Partner Enterprise and R&D dan ada Cardano Partner Grow and Acceleration. Keduanya itu punya budgetnya cukup besar di 15 juta dan 5 juta. Tapi ini requirement ya, mereka itu saya lupa yang kalau nggak salah yang atas Enterprise ini harus punya total revenue-nya di 3 juta dolar. 3 juta dolar dan yang growth acceleration-nya di bawah itu. Jadi ini sudah ada total revenue dari si proposal si project yang dibawa untuk masuk ke dalam Cardano ekosistemnya untuk dimasuk apa ya untuk di collapse gitu lah istilahnya. Jadi tapi sudah ada bentukannya. Tapi ini saya juga masih proof-nya seperti apa masih belum tahu karena kita kemarin baru sempat ngobrol dong sama yang sempat bikin itu yang delegation dari Liberia. Jadi kalau Indonesia sendiri kita belum ada yang masuk ke kategori ini gitu. Nah, ini ada satu lagi sponsor by Leftover. Ini adalah kalau misalnya di masing-masing apa kategori ini ada yang dia tuh udah masuk ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kategorinya, kalau misalnya mau dapat pendanaan itu requirement-nya gimana sih? Kita harus dapat minimal 1% dari total keseluruhan suara. Jadi kalau misalnya tadi kita punya total vote cast-nya di 31.000, kita minimal dapat 3.000. 3.000 ya. Total ini kan total podcast ya, jadi itu kita dapatnya minimal 1% dan itu di ranking, jadi dapat dari yang paling besar sampai yang paling bawah. Jadi kalau misalnya kita ternyata masuk kategori tapi kita uangnya kurang, jadi kan masing-masingnya ada budgetnya, nah itu nanti masuk ke leftover. Nah sisa leftover itu yang dilemparin nanti di ranking balik lagi, siapa yang total podcastnya paling tinggi itu yang akan dapat tuan. Jadi kurang lebih gitu yang tentang open developer. Nah, ini adalah beberapa proposal dari Indonesia. Proposal Indonesia nih yang Cardano Women Indonesia itu saya yang buat. Terus ada Cardano Hub Surabaya, Workshop Jakarta. Terus ada yang ini yang Cardano Hub Indonesia Marketing Initiative. Ini yang di Fund 13 itu kita sudah terfunding proposalnya, udah on board juga dan berjalan. Ini udah masuk milestone kedua. Terus Cardano Workshop Jakarta, Surabaya itu udah terfunding di Fund 10, Cardano Women Indonesia di Fund 10 juga, di Fund 11. 11 kita nggak ikut, di 12 sempat ikut, tapi kita nggak ke funding. Nah ini di Fund 13 juga ada Mas Wisnu sama Mas Dharma dari kita Cardano juga, yang apa yang sempat sempat ini juga ya, sempat submit proposal, cuman masih belum ke funding gitu. Tapi kita percaya kita coba terus ya teman-teman dan kita apa optimis sih tetap karena Indonesia nih growth-nya masih besar, mungkin masih banyak yang belum tahu, makanya kita tetap jalan untuk edukasi teman-teman tentang Project Catalyst. Nah ini tadi yang sempat saya mention kalau misalnya tadi teman-teman nggak punya ide tapi pengen ikutan, caranya gimana ya Kak gitu. Nah ini salah satu caranya untuk berkontribusi di ekosistem ini adalah jadi community reviewer. Yang tadi sempat saya mention di level 0, 1, dan 2. Nah, tugasnya seperti apa? Kalau level 0 dan level 1, mereka itu tugasnya adalah evaluasi di proposal tersebut. Di scoring 1 sampai 3, kita cek impact-nya terhadap keadaan ekosistem gimana, visibility-nya gimana, value for-nya seperti apa. Jadi, ketiga kategori ini based dari Project Catalyst itu dia punya dokumennya. Nanti saya liatin. Itu dimunculin teman-teman. Jadi nanti satu misalnya kayak saya nih ya bikin Cardano Hub
Indonesia Marketing Initiative itu tugasnya ngapain sih? Dia sejauh mana sih impact-nya gitu kan? Tapi ini perlu di-mention ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ternyata menemukan ya yang proposal yang unik atau kayak kok aneh gitu ya, misalnya cukup unik itu nggak boleh dimarah-marahin ya proposalnya. Jadi proposalnya tetap dikasih saran aja. Sebaiknya seperti ini gitu ya, itu yang kami lakukan karena nggak boleh berkata kasar ya, mengumpat dan lain-lain itu jelek-jelekin proposal orang nggak boleh, tapi tetap sopan. Dan ini ada kategori, tiga kategori yang harus kita isi dan kita harus kasih scoring 1 sampai 5. Kalau kalian ngerasainnya proposalnya bagus ya kalian kasih 5 gitu. Kalau misalnya kurang bagus, kita nggak saranin sih ngasih angka 1 ya, biasanya 2 atau 3 gitu. Karena biasanya kalau dulu kayak dijelek-jelekin juga kan suka, ih kok jelek banget gitu ya. Jadi kita tetap di angka 4, 3, 4, 5 sih biasanya gitu. Terus udah gitu, nah di sini perbedaannya apa? Kalau misalnya reviewnya si level 0 itu dia harus beresin 30 proposal, teman-teman. Jadi level pertama 30 proposal dan mereka tuh dapat reward di up to 750 EDA. Ini tergantung sama total seluruhan, kan ini ada budgetnya juga ya, budget dari si masing si fund-nya gitu. Kalau misalnya kemarin tuh bisa jadi kita dapat setengahnya, tapi kita make sure bahwa kita dapat nilai 80%. Jadi nggak boleh terlalu, kalau itu tadi validity-nya ya, jadi validity dari reviewer kita tuh harus 80%. Jadi nggak boleh pakai AI. Saya nggak saranin pakai AI, karena itu bisa AI detection ya, jadi tetap ketahuan gitu kalau pakai AI. Terus tetap kalau misalnya kalian kurang bisa pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, belajar, coba minta bantuan sama Google Translate atau ada banyak lagi ya translator lainnya, Grammarly atau apa gitu. Nah, terus sudah di level, kalau level 1 itu dia handle 80 proposal. Kalau ini dia lebih cenderung tetap ya, kemungkinannya dia tetap dapat 4.000 AIDA gitu ya. Jadi tetap 4.000, nggak sesuai dengan, nggak berdasarkan jumlah jumlah ini ya, jumlah total keseluruhan proposal, tapi mereka tetap 4.000 kalau yang level 0 ini, karena kan masih apa ya, menyaring gitu ya, jadi tetap bisa jadi di bawah 750. Kalau misalnya kita, kalau saya sih saranin tetap ya, mau tekun aja di area ini. Kalau misalnya mau tetap di level 0 terus aja rajin tetap dikerjain 30-30-nya, karena nanti persyaratan untuk naik ke level 1 itu adalah kita minimal dapat 80% untuk keduanya, terus minimal kita ngerjain 45 proposal gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya kuotanya gimana, jadi tetap untuk teman-teman yang mau coba di sini itu lumayan sih ya. Sekarang kan harga bedanya juga sudah mendekati harga dolar, jadi kalau misalnya di 750 ya cukup juga ya, cukup cukup banyak lah gitu untuk untuk tambah-nambah gitu ya teman-teman. Terus udah gitu, itu yang tadi ya level 0 dan level 1. Yang keduanya adalah level 2. Level 2 ini tugasnya ngapain? Tugasnya level 2 adalah dapetin apa, nge-review proposal, nge-review hasil reviewannya si level 0 dan level 1. Jadi apakah sesuai gitu ya? Sesuai nggak sih dia bahas, make sense nggak ya, cocok nggak sih? Misalnya dia bahas impactful, dia lagi komen tentang impactful, tapi dia komennya, reviewnya tentang value for money, kan nggak make sense. Itu boleh ada pilihannya mau dimasukin atau enggak. Jadi ada yes dan no. Terus kita bisa kasih apa ya, kasih reasonnya kenapa kita say yes, kenapa kita say no gitu. Jadi nanti diambil sampling ya teman-teman. Jadi dari level 0 dan level 1 tuh diambil samplingnya 5 per proposal. Makanya tadi saya bilang minimal kalian harus kerjain semuanya gitu. Jadi biar samplingnya lebih banyak yang diambil. Kalau misalnya kurang dari 5 kan nanti langsung pada saat di no semua ya udah kalian nggak dapat apa-apa gitu. Nah ini total reviewnya 200 plus plus. Karena apa? Saya bilang 200 plus plus karena dia lebih dari 200 biasanya. Tergantung load dari si total reviewernya berapa gitu. Tugasnya tadi udah jelas, ini rewardnya up to 1.500. Biasanya tergantung dari total review yang masuk gitu. Makin banyak sama makin dikit itu juga ngaruh sih. Karena ini agak masih ngaruh level 0 dan 2, tapi dia rate-nya cenderung lebih tetap gitu dibandingin level 0. Oke, nah itu tentang community reviewer. Kalau misalnya timeline terdekat, kita masih menunggu kabar dari
Katalis Team. Belum ada info lanjut tentang kapan mulainya sebenarnya, tapi untuk Fund 13-nya kita semua udah selesai on board, semua proposalnya jadi udah selesai semuanya di bulan di awal Maret. Jadi awal Maret di fase payment pertama semua sudah terbayarkan dan semuanya sudah selesai gitu. Tadi saya bilang KYC, jadi pada saat mau onboard pun kita juga punya KYC gitu. Mungkin ada yang mau tanya, saya baca dulu. Ada maintain project. Oh, yang maintain project Catalyst apakah intersect team juga? Sejauh ini sih masih sama ya. Jadi IoG, masih IoG sih terakhir buat Kak Andres. Sementara masih IoG yang eh, handle untuk project Catalyst sampai Fan 13. Fan 14-nya kita belum terupdate info terkait itu. Oke, mungkin ada pertanyaan tambahan? Ada yang mau tanya? Sebenarnya ini harus dijelaskan part per part ya. Jadi mau jadi proposer tuh punya sesi sendiri. Biasanya kita kalau fun udah mulai, kita akan bikin apa workshop sendiri gitu tentang jadi proposer gimana, reviewernya gimana gitu. Saya kalau dijelasin panjang banget gitu. Kalau di sesi ini gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dijelaskan mengenai. Ya, mungkin bisa ditunjukin aja idea scale-nya seperti apa. Oh, oke. Aku Singkat aja, thank you. nah ini eh, hah? Bukan, ini sudah dibuka. Nah, ada muncul idea scale. Apa sih? Oh, salah muncul. Sorry. Stop share. Salah. Hmm. Oke, udah muncul? Hmm. Oke, jadi teman-teman bisa muncul, nanti bisa search, nanti aku share di bawah. Ini ada Cardano Idea Scale. Ini platform yang kita pakai untuk daftar si proyek katalisnya. Jadi di sini bisa cek ya. Ini apa interface-nya agak berubah. Jadi di sini home, saya cek di sini ada sebelah kirinya ada fund berapa aja yang sudah jalan. Mulai dari 3 ya, 3, 4 sampai 13 nih. Di sini sudah muncul terus eh kalian tuh di sebelah pojok kanan atas tuh ada untuk sorry. Ini belum. Sebenarnya ada register ya teman-teman. Jadi di sini yang perlu disiapin adalah email aja, emailnya teman-teman, kasih password. Nanti ada lanjutannya teman-teman. Kalau misalnya mau daftar ke si apa namanya untuk si katalisnya. Ini salah satunya. Terus udah gitu tadi ada uh, projectkatalis.io. Projectkatalis.io ini apa? Ini semua informasi teman-teman yang kalian butuhin untuk mau involve gimana caranya, ada yang reviewnya gimana, submit ideation, become voters, terus ada community reviewer. Dan ini semua hasil funnya juga ada. Di sini munculnya dari, harusnya ada semua fund sih. Jadi fund 1 sampai fund 13. Jadi ini yang tadi sempat saya share, di fund 13 ini ada hasilnya juga. Ini resultnya, terus info lanjutannya ada di sini. Journey. Terus udah gitu, kalian bisa pencet doc-nya sih sebenarnya di sini. Doc ini kayak gitbook-nya, udah lengkap informasinya, eh, proyek atasnya apa, terus community reviewer, cara submitnya gimana gitu ya. Info, info documentation yang terlengkapnya ada di doc project.catalyst.io. Cuman ini untuk community reviewernya tadi saya udah sempat cek, itu dia lagi under construction, mungkin ada perubahan ya di sisi ini. Jadi ini masih
baiknya under construction. Jadi istilahnya tadi penjelasannya saya pakai yang fund sebelumnya gitu. Jadi fund barunya nih lagi ada perubahan. Jadi kurang lebih gitu. Mungkin ada tambahan kalau ada. Nggak ada, itu aja. Terima kasih udah jadi jelasin. Oke, kita bisa masuk topik terakhir. Topik ketiga hari ini akan dibawakan oleh Mas Randy mengenai intersect, apa itu intersect. Kemudian beliau juga akan menjelaskan mengenai delegasi ya, konstitusi yang udah pernah diikutin. Jadi bisa sharing informasi juga. Oke, terima kasih Mbak Fani. Silakan Mas Randy untuk share screen-nya. Mic-nya masih muted. Oke. Halo teman-teman, saya Randi. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai intersect ya. Jadi, oke, yang ini ya. Pertamanya, kita sempat mengikuti sebuah konstitusi ya, convention konstitusional di Kenya dan juga Buenos Aires. Nah, sebetulnya ini acara tahun lalu dan waktu itu kita juga mendapat penunjukan sebagai delegasi ya. Jadi dari setiap negara secara global dikumpulkan setiap negara tuh mana yang kira-kira akan jadi delegasi dan wakil delegasi untuk menyusun draft konstitusi. Sebetulnya Intersect ini kan dari tadi udah disebut ya berapa kali. Intersect ini sebuah member based organization ya. Jadi dia tuh memang akan mengambil alih banyak sektor ya dari eh, yang udah ada di ekosistem. Misalkan kayak nanti ada produk komite, ada budget komite, dan juga macam-macam ya, membership, semua akan diurus semuanya oleh Intersect yang diserahkan kepada komunitas. Nanti komunitas bisa berpartisipasi secara aktif ya. Jadi sebenarnya ini lain dari chain yang lain ya, gitu kan. Istilahnya mereka mau bersusah payah mengumpulkan eh, banyak effort dan usaha ini hanya untuk membuat sebuah draft konstitusi ini dikukuhkan gitu. Sampai-sampai pilihan katanya pun mereka coba voting ya, mereka voting secara internal ya antar delegasi. Sebelum eh, Constitutional Convention di Buenos Aires dan Nairobi ini, kita udah melakukan beberapa kali eh, workshop ya. Jadi workshop ini eh, kita mulai training dulu, semua delegasi itu dikasih materi-materi banyak banget ya mengenai apa itu Cardano, kenapa harus disebut sebuah ekosistem, mana yang bukan ekosistemnya Cardano, dan istilah-istilah kayak ADA holders, ADA owners, itu pun semua dibedain ya, sampai kita dikasih eh, Google Form, nanti kita disuruh isi mana yang memang dirasa tepat gitu penggunaan definisinya gitu. Jadi semuanya udah dipikirkan matang-matang ya. Dan awalnya kita membahas mostly mengenai preamble ya, pembukaan. Ada pembukaannya, undang-undang kan. Pembukaannya di sini tentu ada beberapa pertimbangan waktu itu. Ada yang lebih pro untuk menyertakan setiap nama dari entitas seperti Cardano Foundation, IOG, dan juga eh, Emurgo gitu kan. Tapi di satu sisi ada juga yang mereka inginnya nggak perlu disebutin ketiga entitinya gitu kan. Tapi cukup misalkan dia sebut entitas saja gitu kan. Tapi ada juga yang nantinya dia lebih memilih supaya masukin juga dong partnernya seperti Wyoming atau enggak university yang kemarin beberapa universitas yang udah mereka hampiri gitu kan. Itu juga jadi sebuah konsiderasi yang memang diskusinya menjadi sangat cukup panas ya di workshop secara online maupun di Nairobi ya pertamanya. Tapi again ada dua caranya untuk menemukan sebuah pernyataan yang dianggap valid pada waktu itu ya. Jadi kita memakai sebuah sistem yang namanya Chatham House Rule. Di House Rule ini tuh semua orang harus mencari mana yang eh, future workstream, mana yang showstopper gitu. Terkadang ada yang memberikan pernyataan yang memang dia seperti sebuah solusi, tapi sebetulnya dia
solusi yang menghentikan acara itu gitu, showstopper gitu. Makanya kita tetap cari passion yang orang-orang itu memang mencari future work stream gitu yang nantinya bisa dikembalikan ke komunitas, komunitas bisa ngerjain, bisa partisipasi, dan memang itu pasti menimbulkan pro kontra ya. Tapi tetap aja, jadi kemarin ini kan sempat ada isu ya mengenai Charles Hoskinson dan ada juga selain Intersect ternyata ada yang buat lagi yang lain apa gitu namanya. Tapi tetap aja ya semuanya ini sudah dalam rencana dari si Intersect sendiri bahwa akan ada narasi yang seperti apa. Mereka sudah membuat beberapa hipotesis pada saat penyusunan draft konstitusi ini gitu kan. Sebenarnya semua delegasi saat itu memang berusaha untuk mengcounter ya, mengcounter eh, apa ya semua orang yang memang tidak setuju gitu dengan adanya draft konstitusi ini. Nah, dari situ tetap kan kita dengan jawaban-jawaban yang memang sudah kita dikasih training gitu ya, kita udah tahu hasil diskusinya seperti apa. Nah, makanya kita coba bawain Project Catalyst juga di sini untuk mulai membuat teman-teman tuh punya semangatnya tuh yang istilahnya konstruktif membangun ya, Gian ya, karena itu selaras dengan nilai-nilai dari Intersect sendiri ya. Dia kan kalau teman-teman mau lihat nanti ada beberapa values dari Intersect yang di situ udah dimention ada transparansi, ada macam-macamnya di situ ya. Nanti bisa dibuka di intersect.mbo.org ya. Nanti teman-teman ada yang bisa bantu tulis. And then next, impact-nya ya. Tentu yang tadi salah satu impact-nya ya, yang tadi mitigasi konflik dari peredaran news yang sempat terjadi sudah dibicarakan jauh sebelum konvensi dilakukan. Nah, 2 kali konvensi dan juga Intersect juga benar-benar melakukan pelayanan yang luar biasa ya terhadap komunitasnya dan sebagian ada yang tidak keterima sebagai delegasi dan memang ada beberapa kelompok yang mereka juga mungkin karena punya kepentingan yang berbeda ya makanya hasil screening juga kan mereka melihat yang value-nya sama yang mereka punya passion dan arahnya interestnya tuh untuk membuild Cardano ya terutama dan juga komunitasnya terlebih lagi beberapa postingan di Twitter memang ada cuitannya memang mereka fokus ke arah the people sekarang Cardano is the people gitu kan. Lalu adanya undang-undang menarik partisipasi massa yang lebih tinggi tidak hanya untuk tujuan onsen tapi Cardano menjadi pembicaraan di berbagai arena ya yang tadi ya. Tadi kalau Andreas sudah jelasin secara governance GovTool-nya memang teman-teman bisa langsung partisipasi di situ, bisa langsung delegasikan voting power ke D-Reps dan juga ya semua ini juga tetap masuk lagi dalam perbincangan di Buenos Aires dan Nairobi waktu itu dan even after 2 kali konvensi ini masih ada beberapa kali workshop untuk eh, permasalahan definisi ya. Memang ada yang lebih tetap pro seperti apa diperlakukan, ada yang memang dia harusnya dibayar, harusnya enggak gitu, atau enggak harusnya dia dapat insentif reward atau apapun lah gitu ya. Semua kalimatnya memang ada triknya ya dari setiap penyampai pesan itu. Tapi eh, pada akhirnya kan secara konsensus memang ya itulah yang dicapai gitu. Eh, ada pertanyaan dulu ya ini ya. Kalau IDA dijadikan strategic resource suatu negara, apakah akan mempengaruhi blockchain governance? Ya, ini point of view lagi ya. Strategic reserve ini kan kalau secara positioningnya Cardano sendiri kan memang sudah ada di beberapa negara ya, dan kebanyakan yang di-highlight adalah kolaborasi dengan university ya, sedangkan secara aplikasinya belum terlalu banyak ya untuk sekarang. Tapi reserve suatu negara kayaknya belum sampai situ ya. Mungkin kalau kita lihat dari Bitcoin aja, ya itu juga belum belum banyak baru satu negara ya, El Salvador itu ya, tahu saya ya. And then apakah intersect badan hukum? Apa sudah pernah dibicarakan gimana cara navigate regulation yang beda-beda di setiap negara untuk implement Project Cardano? Nah,
Ini juga memang kita punya beberapa pandangan yang berbeda ya, dari setiap negara kan hukumnya kan macam-macam ya perbedaannya. Ada yang memang dia sudah legal secara peredaran tokennya, ada yang dia cukup terima tanpa istilahnya kita tokenize gitu kan, komoditinya, stoknya atau dan yang lainnya. Tetap sih secara badan hukum, kalau ini kan pertanyaannya sebetulnya apakah intersek badan hukum, sebetulnya dia lebih Saya hmm, ya saya coba lebih jawab nih. yes yes Jadi ya ini Intersect yang itu paling udah di bawahnya US ya, di Wyoming. Udah ya 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 diregistrasi di situ. ya ini kalau ini badan hukumnya ya, Intersect was incorporated on December 8, 2023 ya. Itu kita udah pulang berarti ya. Sempat ada yang nge-skip juga berarti informasinya. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ada beberapa purpose and goals ya dari Indonesian Town Hall ini sebetulnya. Yang pertama, accelerate projects development and diminishing middlemen ya. Jadi dengan perjalanan mulai dari keadaan conventional constitution kita, yang isinya ada draft konstitusi, workshop Kenya, Argentina, ada juga setelah itu pemilihan presidential election dari delegasi-delegasi di seluruh dunia itu dipilih lagi presiden dan wakil presiden yang baru waktu itu. Lalu ada juga working groups, ditambah sekarang yang tetap aktif beredar informasinya adalah informal working groups ya di Telegram. Biasanya mereka akan private DM aja sih untuk yang informal ini ya, karena memang yang di dulu ini ya delegasi ya untuk disebarin ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa ikutan tentunya ya. Jadi kita terus coba promote dan akan coba bantu teman-teman untuk onboard ke sana. Lalu untuk 2025 ini fokusnya ada, jadi dia punya beberapa fokus ya, ada sekitar 10 listnya waktu itu. Tapi yang di highlight ternyata di awal tahun ini tetap nomor satunya adalah budgeting and treasury ya. Nah, voting on chain, terus ya ini juga prosesnya memang survei via Meetup waktu itu disebutnya workshop ya, constitutional workshop. And then kalau sekarang diikutin, sekarang lagi fokus ke budget open process ya. Eh, yang sekarang yang lagi berjalannya adalah komite election ya. Jadi ada beberapa komite yang dibuka. Ini partisipasi dari komunitas, teman-teman bisa ikut join. Eh, yang pertama ada dari civic komite, terus ada membership komite, technical steering komite, parameternya diubah jadi intersect steering komite, open source komite, budget komite, product, dan juga marketing ya. Nah, teman-teman bisa pilih, nanti sebetulnya sudah ada application pack-nya ya, nanti akan saya kirim juga. Mungkin ada beberapa yang sudah jadi member Intersect itu, dia dikasih biasanya dari email. Application pack-nya ini oh, berupa file, nanti belum saya jadi link, tapi ini masih dalam bahasa Inggris ya. Buat teman-teman yang request Indonya nanti DM aja. Terus next. Ya, jadi inisiasi ini sebetulnya tetap ya, ujungnya kita akan menjadi sebuah Intersect Hub di Indonesia. Kita sekarang menggunakan nama Cardano Indonesian Town Hall. Selain untuk take care juga teman-teman yang mau belajar eh, kontribusi gitu ya di ekosistem Cardano dengan cara yang berbeda dari chain yang lain. Tetap ya partisipasi yang Cardano tawarin ini dia cukup atraktif ya dibandingkan dengan eh, chain lainnya karena dia geraknya di layer one gitu ya. Dia pakai native tokennya. Terus Indonesian Town Hall ini juga inisiasinya sebetulnya resminya dari program Cardano Ambassador ya. Jadi Ko Andreas dan Mbak Fani di sini yang mendapat pendanaan dari foundation ya. Again di sini kita juga memang
in the future kita akan merujuk ke Intersect MBO sebagai organisasi berbasis member. Kita akan coba kasih treatment yang apa adanya dari sana. Informasi yang ada kita akan coba reshare lagi dalam bahasa Indonesia. Lalu semua meetup nanti akan kita laksanakan melalui melalui Luma ya, Luma. Karena memang Luma juga sudah mulai dipakai sejak Intersect masuk. Jadinya kita akan pakai Luma. Lalu education ya karena education is free for all, jadi kita akan sangat senang hati untuk mengajarkan apapun yang teman-teman butuhkan, walaupun di luar eh, periode project funded ya. Jadi teman-teman anytime kalau misalkan memang kita available, kita akan kasih waktu untuk kalian belajar mengenai Project Catalyst atau mungkin yang nanti upcomingnya ada Socius DAO, and then ada juga di funding ya. Karena tapi memang semuanya nggak belum yang lain nggak pakai native token kalau nggak salah ya. Yang Socius DAO kemarin baru ada recordnya, nanti mungkin saya share lagi. Next. Nah ini development in Indonesia ya. Again, narasinya sih sebetulnya dari sananya akan diatur semuanya oleh Intersect Hub ya gitu ya. Jadi setiap negara akan punya hubnya masing-masing, Intersect. Kita juga sedang eh, memulai aktivitas itu ya pelan-pelan. Jadi tergantung interestnya. Kalau memang nanti teman-teman ada dari sisi teknis atau anak-anak IT yang senang membahas mengenai parameter, technical steering committee, and then ada open source committee juga, itu kita buatin grup yang terpisah gitu ya, breakout grup di Telegram. Hmm, Lalu di bawah Intersect Hub Indonesia ini tentu ada platform yang baru ini, Cardano Indonesian Town Hall sebagai platform di mana Cardano Mini Ambassador dari entitas-entitas seperti perusahaan, UMKM ataupun individual nanti masuknya sebagai ekosistem komunitas ya. MBO ekosistem ini mereka-mereka yang ingin onboard ke komite. Kita akan coba promote mereka dengan cara mirip ya kayak orang-orang yang jadi caleg ya. Tentunya dia butuh masa, dia butuh teman-teman yang mendukung dan dia bisa tampil eh, karena mereka akan aktif. Mereka harus benar-benar terlihat ya orangnya siapa dan dia harus deliver value apa aja dan aspirasi apa aja dari komunitas yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi salah satu perwakilan di Indonesia kan itu ya cukup membanggakan ya. Lalu di sebelah kanan sini ada Keadaan Hub Indonesia. Kita tetap aktif sebagai komunitas ya, komunitas di sini. Kita juga terus cari sebanyak-banyaknya orang yang ingin onboard ke grants funding yang ada di ekosistem Cardano ya, anything gitu kan. Nah, sedangkan yang sudah diakui oleh Cardano Foundation ada dua ya, Cardano Hub Surabaya dan Workshop Jakarta. Dan memang kalau pengakuan untuk Cardano Hub Indonesia kita dapatnya dari Katalis saja ya gitu ya. Next. Nah ini purpose and goals yang berikutnya adalah penyatuan ya, penyatuan Indonesia. Jadi di sini memang kita coba kumpulin, mungkin dari teman-teman ada leaders dari komunitas lain, karena kita memang invite cukup banyak orang ya untuk meetup kali ini. Eh, Kenapa kita pengen nyatuin Indonesia? Karena di sini kita sudah mulai lihat ya siklusnya seperti apa, growth yang dibutuhkan seperti apa, supaya partisipasi yang ada di Cardano ekosistem ini benar-benar maksimal gitu kan. Contoh misalkan kita lihat berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi saya dan Mbak Fani eh, sempat attend ya ke Constitutional Convention di Nairobi 2 kali, and then kita melihat adanya interest yang memang luar biasa sih dari negara lain tuh. Dia lebih mau bersatu gitu ya. Jadi pada saat mereka melakukan event seperti ini, semuanya punya seragam yang sama dan mereka punya voting power juga ya. Terlepas itu di Project Catalyst ataupun yang
lainnya ya. Jadi eh, mereka punya manajemen yang baik ya, manajemen yang baik. Apalagi kita udah ngobrol dengan salah satu ambasador dari Vietnam, namanya Ha Nguyen. Dia sebagai ICC, sebagai MCC juga, and then dia ambasador, tapi dia juga submit proposal di Project Catalyst gitu. Tapi ternyata yang bekerja nggak cuma satu figur itu aja gitu ya. Orang-orangnya ada, mereka punya deretan list timnya. Setelah ngobrol dengan teman Vietnam yang lain, namanya Quang, dia juga sempat menyatakan, ya ini memang kerjaan mereka orang gitu. Banyak yang kerjain, tapi eh, istilahnya mereka nggak banyak berseteru gitu kan. Mereka punya passion yang sama, mereka saling tolong satu sama lain gitu. Nah, ini juga yang jadi tujuan dari Cardano Indonesia Town Hall. Jadi teman-teman bisa mulai rebuild lagi everything from scratch mungkin, atau ada yang punya kepentingan dari enterprise atau sebagai associate aja deh. Tapi kan sayang juga ya kalau nggak sampai full full member gitu ya. eh Cardano Mini Ambassador ini sebetulnya kelanjutan dari program Cardano Up Indonesia. Eh, jadi nanti kita akan coba pikirin jalan supaya teman-teman yang menjadi membership di Intersect itu eh, nantinya bisa akses via Cardano Hub Indonesia ya. Kita sedang coba integrasi websitenya. Ada beberapa saran juga ya. Di sini ada Mr. Kavinda, dia board ya, salah satu board Intersect hadir di acara ini. Uh, and then uh, tetap ya Cardano Hub Indonesia di sini sebagai layer untuk Catalyst and Grants Application and Education. Ini kayaknya jawabin dulu ya. Pertanyaannya banyak. Hmm, pertama, eh, saya coba jawab yang non teknis saja ya. Eh, apa ada rencana intersect approach ABI CFX Indonesia, karena dari grassroots aja nggak cukup, harus ada high level tax untuk akomodasi semua yang direncanakan. Melihat dari fasenya ya, negara-negara lain pun mungkin membutuhkan kebutuhan yang serupa, ada yang di bawah, ada yang di atas ya. Tapi mungkin dengan CFX ya kayaknya masih asosiasi ya. Sedangkan CFX sendiri kayaknya masih jauh ya, masih jauh, dan tanpa ada tokenize pun sebetulnya Indonesia masih bisa growth dengan cukup besar. Saya yakin ke arah situ sih. Kalau yang lebih seksi kan untuk generasi sekarang kan ini ya harus ada tradingnya, tapi kita nggak ke sana sih. Eh, Lalu ada dari Septi yang awal mulai ikutan jadi mini ambassador nggak kok? Oh ya, sampai pintu ambasadornya dibuka kembali, mungkin ini bisa ditanyakan langsung ke Mbak Fani dan ke Andreas, karena saya juga sangat mengharapkan adanya ambasador-ambasador lainnya ya. Jadi benar-benar semuanya bisa eh, berkontribusi dengan ekosistem di sosial media, di event-event di daerah masing-masing gitu kan. Lalu Arjuna, Mas Arjuna, tujuan utama dari Intersect dalam konteks pengembangan ekosistem Cardano, again ya, sesuai dengan tadi pembagiannya, kalau kalau kalian lihat semua ya, mulai dari teknikal, terus budget, penentuan budget, terus ada juga produknya seperti apa, ketentuan-ketentuannya, marketingnya, membershipnya pun diurus gitu kan. Pengembangan ekosistemnya ya menyeluruh ya. Makanya kita siapin beberapa platform untuk teman-teman join in gitu ya. Tanpa harus worry apapun, kita ekosistem yang cukup terbuka dari town hall, dari hubnya, dan juga nanti kita udah ada Intersect Indonesia-nya. Semuanya cukup terbuka, kalian bisa pilih aja window yang mana yang kalian perlukan. Dan nanti kita akan coba provide semaksimal mungkin. Tentunya kita juga mengharapkan partisipasi ya dari teman-teman untuk jadi komite-komite, karena kita nggak bisa gerak sendirian gitu kan. Next. Nah, ini yang terakhir, accelerate project development and diminishing middleman-nya. Jadi ada dua line kita fokus saat ini. Ambassador line-nya melalui entities, project base. Nanti Cardano Lead juga bisa. eh, jadi misalkan kalian sebagai seorang lead dari kota
Bandung gitu atau dari Surabaya, nanti boleh bawakan proyeknya, nanti tinggal janjian aja untuk join ke ini ya apa meetupnya Ambassador ya, meetupnya Ambassador. Tapi nanti dikasih tahu deh seperti apa sih yang bisa collab dengan atau enggak di situ biasanya sebatas promote dulu ya, promote dulu mengenalkan ada proyek apa ini biasanya dibawain sama ambasadornya dengan ketentuan tertentu ya karena mereka kan nggak boleh jualan ya, tapi promote ekosistemnya seperti apa proyek kalian nanti bisa dibantu. Lalu eh, kalau untuk jalur Kadar Hub in Indonesia lokal community base tim hub saat ini bertambah cukup banyak ya. Sebagian dari sisi developernya, ada juga yang non teknisnya, bahkan perwakilan-perwakilan universitas juga sudah mulai bergabung. Eh, ya, untuk teman-teman Cardano Community yang sudah punya grup lebih dahulu daripada kita juga sangat mengharapkan buat teman-teman supaya ikut dalam diskusinya di grup yang terbarukan ini ya, Cardano Indonesian Town Hall namanya. Jadi teman-teman bisa ngobrol di sana sebagai leader KOL ya, key of lead-nya. Jadi teman-teman bisa mulai tanya jawab di situ. Kita akan coba tuangkan beberapa informasi dan juga kita akan cukup promote, cukup banyak promote artikel-artikel ya. And then next, ini yang tadi ya edukasi. Lalu ada partisipasi individu dan enterprise, terus promosi lintas negara, voting power untuk kebutuhan intersect, leaders of community akan dapat berkumpul untuk saling support ya. Nah, sebetulnya tujuan dari town hall ini kita akan arahkan untuk persiapan Intersect Hub Indonesia. Jadi tentu beberapa poin ini yang kita rasa cukup perlu dibangun terus ya. Karena apa yang mau dikembangkan juga ya. Tadi kalau misalkan ternyata semuanya ini nggak ada yang ngejalanin kan. Nah, and then next. Nah, ini ya. Tentu kita tetap ya mendorong teman-teman apa yang bisa kalian lakukan untuk Indonesia, untuk ekosistem Cardano di sini, eh, ya join Intersect Membership. Untuk teman-teman yang sebagai enterprise bisa join, di situ ada ketentuannya untuk kelas yang berapa orang sampai berapa orang, harganya berapa. Lalu kalau untuk kalian login aja, register biasa, itu awalnya sebagai associate. Dan kalau kalian berbayar itu $10. 10 satuannya masih dolar kalau nggak salah. Benar ya, Pak Andreas ya? Nah, Terakhir masih ya, 10. Hmm. aku kurang tahu sekarang berapa. Bisa dicek sih. Tapi kalau nggak salah masih murah kok per tahun, sekitar 10-an. Hmm. Itu 10 10 dolar. Nah, kan pasti teman-teman juga nanya dong, dengan join itu keuntungannya apa? Nah, yang pertama, kalian tuh bisa uh, apa ikut voting untuk atau menjadi member juga konstitusi, apply untuk posisi yang lebih tinggi. Kedua, kalian juga bisa minta funding. Kalau kalian cuma jadi member yang free, itu juga bisa. Kalian cuma aktif doang di working groupnya, tapi kalian nggak bisa ikutan voting, kalian nggak bisa apply untuk posisi komite atau posisi-posisi tertentu, itu aja sih yang ngebedain. Sama kalian juga bisa ikutan join kalau ada event di negara kalian. Misalkan nanti kita ada Intersect Hub Indonesia, yang member yang bisa join, kayak gitu. Tapi nggak Ya, mahal kok, 10 USD per tahun. ya, Silakan Mas thank Randy. Mungkin you. bisa dikelarin dulu, ntar kita Ya, jawab pertanyaannya lagi di sesi Q&A. oke, thank you, Pak Andreas. Ya, $10 per tahun. Sebetulnya ini juga sempat ditanyain ya oleh delegasi dari negara lain kan pada saat konvensi. Kenapa harus berbayar? Kenapa nggak gratis saja? Justru kan biar ada pembeda mana yang komitmen, mana yang eh, mereka hanya sebagai pengen tahu aja, audit aja gitu kan. Dari eksternal gitu ya, pengen tahu keadaan seperti apa. Eh, $10 per tahun, and then teman-teman ya bisa jadi komite, bisa dengan kalau udah ada yang buka application pack-nya, di situ ada semua ya requirement-nya, mana yang dari ambasador bisa join di mana, yang bukan ambasador bisa join di mana.
And then hmm, ya nanti juga kita akan eh, bisa connect ya dari Cardano Hub Indonesia website, bisa connect dengan Intersect, jadi pembayarannya tetap direct masuknya ke sana. Cuman kita buat gate yang lebih bisa dimengerti aja dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa masuk ke situ. Tapi kita juga punya beberapa membership lainnya yang nantinya nggak ada pembeda sih sebetulnya, cuman kita bisa bantu aja gitu dalam hal open collaboration ya. Jadi teman-teman yang butuh bantuan kolaborasi secara teknologi, karena kita memang fokusnya untuk membangun teman-teman di perusahaan gitu kan. Walaupun mereka nggak jadi token pun nggak masalah, kita tetap coba eh, pikirin bersama gitu. Hmm, ya tentunya setelah kita mendaftar sebagai individual atau enterprise, tentu bisa masuk ke Discord ya, Discord Action channelnya juga, terus event-eventnya nanti langsung bisa dilihat di situ apa aja yang harus diikuti, karena nanti pada saat pemilihan eh, komite itu sebagai calon harus eh, presentasi ya, submit video ya, waktu itu ya, submit video, hmm, submit video presentasi kalian kayak janji-janji gitu kan ya. Misalkan apa yang kalian lakukan, apa yang program apa yang akan dibawakan pada saat terpilih gitu kan. Kenapa harus pilih saya gitu. Kayak gitu mirip-mirip kayak lokal punya ya, tapi di sini khusus untuk Cardano-nya ya, bukan kepentingan apa yang secara tradisional dibawain gitu. Hmm, next. Oh, sekarang udah isi form aja nggak pakai video. Oke, semoga setelah isi form kan waktu itu kita diminta lagi ya. Formnya udah diisi, nanti pada saat namanya muncul, kita dikasih giliran buat contribute gitu, presentasi, nanti ditayangin sih kayak gitu, Mas Dharma. Nah, ya, jadi kita juga sangat mendorong teman-teman buat masuk ke Technical Steering Committee, Open Source Committee, dan Parameter Committee ya. Intersect Steering atau Intersect Steering Preparation Working Group. Nanti akan kita buat breakout roomnya juga di Cardano Indonesian Town Hall buat teman-teman developer. Silakan join. Nanti ada Pak Andreas juga yang ngelit di situ. Ada Alvino dan teman-teman developer lainnya. Ya, untuk kategori marketing ya Mas Dharma ya. Kategori marketing ada teman kita Mas Dharma, dia sudah daftar juga. Teman-teman bantu untuk voting ya. Bantu untuk voting biar dia bisa jadi komite ya, komite perwakilan dari Indonesia untuk marketing komite ya. Luar biasa Mas Dharma. And then apa lagi ya? Next. Oke, ini pas collaboration and support ya. Support dari Cardano Foundation dalam hal voting power terhadap Cardano Hub Indonesia dan diskusi panjang di dua konvensi luar negeri melalui delegasi Indonesia dan wakil delegasi telah menghasilkan Cardano Indonesia Town Hall ini secara enggak langsung ya seperti itu ya. Jadi apapun yang kalian sedang kerjakan, yang kalian bikin, yang entah itu lewat proposalnya Katalis atau lewat di funding, kalau kalian bisa support ekosistem Cardano kan sebetulnya itu secara indirect tuh membangun ya teman-teman sekalian gitu kan ya. Jadi ada yang mulai nanti ingin membuat sesuatu gitu ya untuk ekosistem universitas, untuk ekosistem yang tidak mampu ataupun sebagainya ya. Itu karena posisi kita sekarang ini ya saling mempengaruhi gitu ya. Ditambah lagi kalau teman-teman coba baca nanti di Intersect tuh untuk preamble-nya nanti udah ditranslate ya nih waktu itu ya. Untuk preamble-nya dan isinya kita punya salinan kopinya, tapi kayaknya belum tersebar secara merata waktu itu ya. Nanti kita akan coba share lagi ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita share, mulai dari beberapa breakout grup yang lainnya dan ditambah file-file seperti application pack dan juga preamble dan juga isi dari draft konstitusi dan perubahan-perubahan apa aja gitu kan. Ya, next. Ini ada beberapa input dari teman-teman developer sebetulnya ya.
katanya memang saat ini aktif developernya tuh ada pertumbuhan ya, pertumbuhan eh, untuk Cardano coba next dari 200 developer menjadi 500 developer gitu kan. Memang ada juga beberapa opini kan untuk dari teman-teman yang dari Cardano untuk pindah ke EVM lebih gampang sebetulnya. Jadi nggak ada masalah untuk teman-teman Cardano yang nantinya setelah create project Catalyst dia ingin buka kolaborasi atau kerjasama gitu kan dengan chain lainnya kan nggak jadi problem gitu. Kesempatan karir di Cardano ya tentu buat teman-teman developer yang mau mulai nantinya akan ada kesempatan berkarir ya, nggak cuma dari Intersek aja, tapi dari lokal Indonesia kita akan coba provide ke depannya. Soon. Oke, next. Thank you. Eh, thank you. Semoga penjelasannya cukup eh, untuk saat ini ya, karena teman-teman nanti kita akan lebih deep dive lagi dengan grup yang lebih kecil. Di sini kita punya teman-teman dari universitas juga kok, and then dari Explore, dari Crypto Space Surabaya, lalu ada juga yang dari Universitas di Bandung, lalu Ibu dosen. ya ada Ibu dosen juga di sini, Ibu Sulistia, Ibu Tia. Dan yang terakhir ada Mr. Kavinda, Intersect Board. Dia mau support inisiasi gerakan ini dan dia sudah banyak membantu. Dan dia juga ngarahin kita untuk kemana untuk kita koneksi websitenya Intersect ini dengan Indonesia ya. Kayak gitu. Thank you. Kita kembalikan ke Andreas. Silakan. Oke, thank you Mas Randy. Lagi Mbak Fani. Masih ada pertanyaan lagi kah yang belum dijawab? Mungkin bisa dicek dulu. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan ditulis di chat. Kalau mungkin nggak kepikiran sekarang, nanti bisa ditulis juga di Telegram Group. Tadi mungkin bisa di-share lagi Telegram grupnya. Nah, di sini kesempatan teman-teman untuk bertanya, untuk ikut aktif berpartisipasi di komunitas Cardano. Dan kalau kalian bisa aktif di sini, bisa juga interaktif di komunitas global juga. Kurang lebih seperti itu. Em, ada lagi yang kurang? Mungkin dari Mbak Fani atau Mas Randy ada tambahan? Oh ini, ini kok tujuan utama dari Intersect dalam konteks pengembangan ekosistem Cardano. Baik, Ini ada yang tag mungkin bisa dijawab Alvin. dulu. Eh, Mungkin dari sisi kalau Andreas sih, kalau dari Reni kan tadi udah coba elaborate ya secara tata kelolanya aja sih, tapi yang non teknis ya. Oke, kalau tujuan utama Intersect itu adalah, kan selama ini untuk pengembangan teknisnya dipegang sama IOG, untuk komunitasnya dipegang sama Cardano Foundations. Nah, sekarang Intersect itu ada banyak working groupnya. Salah satunya adalah untuk yang open source libraries. Jadi repository yang penting-penting itu nanti di manage atau diurus oleh working group ini. Kemudian ada juga komite untuk membership sama hub ya. Misalkan kalau kita mau bikin Intersect Hub Indonesia, ada Intersect Hub Jepang juga. Nah, itu yang ngurus adalah komite ini dan ada working groupnya juga di dalamnya. Jadi untuk mengembangin komunitas. Kemudian juga ada beberapa working group lainnya seperti yang ngurusin yang tadi di topik pertama untuk on-chain governance ada dashboard GovTools atau di apps GovTools-nya. Itu ada satu working group yang ngurusin ini juga. Jadi ke depannya lebih banyak intersect non-profit organizations yang dikelola oleh komunitas global Cardano untuk pengembangan Cardano sendiri. Jadi nggak dipegang sama entitas tertentu seperti IOG atau Emurgo atau Cardano Foundations. Mereka juga masih support. Mereka yang support yang nggak bentuk intersect. Cuman dikelola sama komunitas global. Kurang lebih seperti itu sih. Ada banyak working groupnya. Saya nggak bisa jelasin satu-satu. Itu satu topik terpisah, workshop terpisah lagi. Tapi teman-teman bisa cek dokumentasinya. Mungkin bisa di-share lagi yang docs-nya website untuk
working group. Tadi kalau nggak salah saya udah share juga. Bisa dicek di situ aja ada working group apa aja. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi. Oke, udah itu aja. Oke, kalau begitu mungkin sampai di sini aja untuk workshop kali ini dari Indonesian Town Hall. Kita berharap teman-teman juga masih akan datang lagi di workshop berikutnya. Kita akan jelasin update terbaru dari Intersect, dari Project Catalyst, dari on-chain governance, ataupun dari technical update kalau ada. Mau I would like to say thank you to Kavinda that's already coming today. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah menyempatkan waktunya di malam minggu ini untuk datang ke workshop kita. Oke, kalau ada kata-kata yang kurang atau yang um, informasi yang masih kurang, mohon maaf sebelumnya. Nanti kita akan jawab di Telegram grup kita atau di workshop-workshop berikutnya. Terima kasih. Mungkin dari Randy atau Mbak Fani, ada tambahan? Nggak ada. Thank you buat teman-teman yang sudah Thank hadir. you, teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di workshop berikutnya. Oke, thank you Kak Vinda. Make sure guys check out. Bisa di stop aja mungkin recording.